Makan roti di kandang sapi. Assalamualaikum saudara-saudari. Selamat datang kembali di channel kesayangan Ibu Pertiwi Suka Nonton. Kali ini pembicara yang tampan ini ingin membahas film Boss. Film ini menceritakan tentang dua orang fixer profesional yang dipaksa bekerja sama dalam sebuah pekerjaan meskipun mereka lebih suka bekerja sendiri. Oke, siapkan kopi, roti, buah stroberi, lipat kaki kiri, jangan bersedih dan tetap happy. Mau subscribe atau enggak, hanya Allah yang maha tahu. Tanpa berlama-lama dan berkata-kata, mari ditonton lur. Berlatar pada satu malam di sebuah hotel bintang 5 di kota New York, kita diperlihatkan oleh seorang wanita bernama Margaret yang terlihat sedang panik setelah berondongnya tewas akibat terjatuh dari ranjang. Ia pun menghubungi sebuah nomor yang diberikan oleh teman dekatnya, di mana nomor itu adalah nomor seseorang yang katanya sangat profesional. Seorang pemecah masalah satu-satunya, the one and only yang bisa membereskan masalah apapun yang tidak bisa diselesaikan oleh orang lain. Dia mengatakan bahwa hanya ada satu orang di kota yang bisa melakukan apa yang Anda lakukan. Dia bernama John, seseorang pemecah masalah pakar profesional sekaligus pembersih tempat kejadian perkara yang mengklaim jika dirinya adalah satu-satunya di dunia. Yang setibanya John di kamar Margaret, ia langsung memeriksa jasad si berondong untuk memastikan kematiannya. Setelah memastikan kematian si berondong, John selayaknya profesional sejati pun menghampiri Margaret untuk menenangkan sekaligus merancang skenario palsu, seolah Margaret tidak pernah berada di tempat ini. Margaret pun mengungkapkan jika dirinya masih tidak percaya jika ada orang dengan profesi si John ini benar-benar eksis di dunia, di mana John langsung menjawab bahwa pekerjaan semacam ini memang sangat langka, bersifat rahasia, butuh kemampuan khusus, dan hanya kalangan tertentu saja yang bisa menghubunginya. Tak lama mereka berdua pun mendengar seseorang yang mengetuk dari luar, di mana Margaret diminta untuk tetap tenang. Tebak siapa orang ini? Ya, dia bernama Nick, seseorang yang dikirim oleh sang pemilik hotel untuk membantu membersihkan masalah ini. Bahkan tanpa Margaret dan John sadari, sang pemilik hotel saat ini sedang mengawasi mereka melalui kamera kecil yang terpasang di atas plafon. Saat mereka bertiga masih kebingungan, itulah muncul telepon dari si pemilik hotel yang mengatakan jika Nick adalah orang yang ia sewa untuk membereskan masalah ini. Yang dengan kata lain, John bukanlah the one and only alias bukan satu-satunya dalam profesi tersebut. Si pemilik hotel pun berkata jika hotelnya adalah hotel yang masih baru. Ia tidak ingin nama baiknya tercoreng gara-gara kontroversi seperti ini. Yang karena John dan Nick sudah terlanjur berada di sana, maka satu-satunya jalan keluar untuk hal ini adalah dengan bekerja sama untuk membereskan jasad berondong tersebut. Sempat menolak dan akan pergi, John akhirnya tidak punya pilihan lain setelah Margaret mengingatkan tentang kamera kecil yang merekam mereka semua. Begitu pula dengan Nick yang sudah dibayar penuh. Mereka tidak punya opsi lain selain harus bekerja sama. Setelah semua pihak sepakat, Margaret pun disuruh pulang dengan mengganti pakaiannya secara kebetulan. John dan Nick sama-sama sudah menyiapkan pakaian ganti yang memang bagian dari prosedur pekerjaan mereka. Luar biasanya, jenis pakaian yang mereka pilih ternyata sama, hanya beda di warna dan jenis celananya saja. Sesaat setelah Margaret pergi, John yang ingin segera merampungkan pekerjaan pun langsung merapikan jasad si pemuda untuk dibawa. Namun saat melihat Nick hanya duduk santai sambil minum soda, disitulah John merasa jengkel dan menegurnya terkait sikap tersebut. Dengan tegas Nick menjelaskan jika tugas John adalah untuk membereskan masalah Margaret yang menjadi kliennya. Hal ini mencakup jasad si pemuda yang harus ia buang. Dengan kata lain, Nick hanya perlu menonton dan memastikan John menyelesaikan pekerjaannya. Saat John sedang sibuk bekerja, Nick tak sengaja melihat sebuah tas di balik meja yang ternyata isinya adalah beberapa bungkus narkoba di dalam tas milik si pemuda. Hal itu jelas akan menjadi masalah serius yang akan menyusahkan mereka berdua. Si pemilik hotel pun sempat menyuruh Nick dan John untuk membuangnya saja. Tetapi itu tidak semudah yang dibayangkan karena seseorang, entah itu kelompok mafia atau gelombang narkoba yang memiliki narkobanya, pasti akan mencari keberadaan narkoba ini. Karena ini sudah di luar dari pekerjaan mereka, Nick dan John pun sempat angkat tangan untuk mengurusinya. Namun si pemilik hotel lagi-lagi mengancam dengan menggunakan rekaman video mereka berdua, sehingga tak ada pilihan lain. Mulai saat ini John dan Nick harus saling bekerja sama untuk menemukan siapa pemilik narkoba tersebut.
Langkah pertama yang harus mereka berdua lakukan tentu saja adalah membuang jasad si pemuda. Mereka harus membawanya menuju parkiran dan membungkusnya serapi mungkin agar tidak ketahuan. Di mana John yang masih menganggap dirinya sebagai profesional satu-satunya di dunia pun memilih untuk melakukannya sendiri dengan menggunakan metodenya sendiri. Selesai mengemas jasad si pemuda, John dan Nick pun turun ke parkiran menggunakan lift dengan menghindari pantauan security. Nick pun memotong beberapa kabel untuk mematikan kamera CCTV. Saat security pergi ke belakang itulah John dengan cepat memasukkan jasad si pemuda ke dalam bagasi mobilnya. Yang tepat saat mereka sedang berdebat tentang hal sepele, tiba-tiba ya entah bagaimana si pemuda bisa hidup lagi. Namun Nick punya teori bahwasanya si pemuda memang belum mati, hanya terlihat seperti mati gara-gara narkoba yang ia konsumsi, yang mungkin membuat jantungnya berdetak lebih lambat, seolah tampak mati. Dengan fakta bahwa si pemuda masih hidup, ini justru akan lebih mempermudah mereka akan mengetahui siapa pemilik dari narkobanya. Yang perlu mereka lakukan sekarang hanyalah menyadarkan si pemuda dari mabuknya, interogasi dia sampai mengatakan siapa pemilik narkobanya. Setelah itu buang jasadnya, kirim narkoba itu ke pemiliknya. Maka tuntaslah pekerjaan mereka malam ini. Untuk menyadarkan si pemuda dari mabuknya, mereka butuh seorang dokter ahli dalam hal ini, di mana John yang masih menganggap dirinya paling hebat dan lebih senior pun mengaku punya kenalan yang sangat eksklusif namun sulit untuk dihubungi. Alhasil mereka pun akan pergi ke tempat kenalannya Nick, yang juga sama-sama diken sebagai dokter ahli yang tidak kalah eksklusif. Yang setibanya di lokasi, alangkah terkejutnya John saat melihat jika orang eksklusif yang Nick maksud adalah masih orang yang sama. Dia bernama, kita panggil saja si dokter, yang nyambi sebagai ahli medis khusus dunia kriminal, di mana mereka langsung meminta tolong si dokter agar mau memeriksa sekaligus menyadarkan si pemuda dari mabuknya. Dan si pemuda pun melarikan diri saat diperiksa, sehingga John dan Nick pun langsung bergerak untuk mengejarnya. Karena si pemuda lari cukup gesit, mereka berdua pun akan menangkapnya dari dua arah yang berbeda. Nick akan mengejarnya secara manual, sementara John akan menggunakan mobil untuk menunggu di arah yang berlawanan. Tepat saat Nick berhasil menggiring si pemuda lari ke arah yang diinginkan, muncullah si John yang masih memacu mobilnya dengan kecepatan tinggi. Sehingga inilah yang terjadi. Ya, luar biasanya si pemuda mendarat dengan sangat sempurna tanpa mengalami cedera. Berkat narkoba yang masih mengalir dalam darahnya, si pemuda pun terus berlari tanpa kelelahan yang membuat John dan Nick harus ekstra sabar mengejarnya. Setelah melakukan pengejaran yang cukup melelahkan, si pemuda akhirnya berhasil ditangkap dan sukarela masuk ke dalam mobil, di mana John dan Nick kembali ke tempat si dokter yang melakukan interogasi di tempatnya. Apa si dokter menolak permintaan tolong Nick dan John karena dianggap sudah terlalu sangat merepotkan. Mereka berdua harus mencari tempat lain untuk menginterogasinya, berlokasi di sebuah hotel yang murah atau tempat yang menjadi favorit para lelaki hidung berang. Nick dan John pun menyewa satu kamar khusus untuk melakukan interogasi. Si pemuda ini bernama Samsul, mengaku hanya seorang mahasiswa tingkat akhir yang membantu temannya mengirimkan barang haram itu ke lokasi tertentu. Samsul yang seumur hidup belum pernah merasakan apa yang namanya narkoboy pun diam-diam icip-icip sedikit. Hal itu membuatnya seolah menjadi sangat keren, percaya diri, bukannya langsung menemui sahabatnya untuk meminta lokasi titik pengantaran. Samsul yang sudah memiliki PD tingkat tinggi pun malah nyimpang dulu ke salah satu bar di sebuah hotel, dan tak sengaja bertemu dengan seorang tante girang yang tiada lain adalah Margaret, sang ibu pejabat. Samsul sendiri lupa bagaimana caranya ia bisa meluluhkan hati seorang tante Margaret. Tapi intinya ia langsung diajak Margaret ngamar di salah satu kamar hotel di sana, dan tak sengaja terjatuh dari atas ranjang hingga tak sadarkan diri. Saat Nick dan John bertanya di mana lokasi titik pengantaran barangnya, Samsul mengaku tidak tahu. Yang tahu hanyalah si sahabat yang katanya meninggalkan sebuah pager di tempat kerjanya. Nick dan John pun kembali bertanya di mana si sahabat bekerja dan meninggalkan pagernya. Samsul pun menjawab di salah satu klub bernama Club Ice, yang juga sering dikunjungi oleh tamu-tamu penting dari kalangan mafia. Dalam perjalanan menuju ke Club Ice, Samsul yang polos pun malah curhat terkait dirinya yang sebentar lagi akan lulus kuliah dan punya cita-cita untuk bekerja sebagai orang kantoran. Tak hanya itu saja, Samsul juga membahas tentang Nick dan John yang ia anggap sebagai partner dekat karena dari gaya penampilan, gerak-gerik, dan cara bicara. Nick dan John tampak sama, yang membuat Samsul mengira jika mereka berdua adalah rekan yang sudah cukup lama bekerja sama. Tiba di Club Ice, Nick dan John pun melihat seorang yang bersama-sama mereka kenal dan langsung menurunkan kepala agar tidak ketahuan. Ternyata Club Ice ini adalah sebuah klub malam yang sering didatangi oleh kelompok mafia, yaitu geng Kroasia, di mana Nick dan John sama-sama pernah melakukan pekerjaan untuk mereka. Yang andai kata geng Kroasia melihat mereka bekerja sama, maka itu akan menjadi masalah besar untuk mereka berdua.
Alasannya tentu saja adalah tuntutan pekerjaan yang mengharuskan Nick dan John menjaga kerahasiaan kliennya. Sebagai seorang pemecah masalah yang profesional, mereka dipercaya oleh para klien dalam menjaga rahasia dan setiap informasi di lapangan. Pada intinya, para klien tahunya mereka bekerja sendiri dan tak pernah terikat dengan pihak manapun. Sehingga jikalau bos dari geng Kroasia melihat mereka berdua bersama, maka si bos akan mengira jika Nick dan John adalah masih satu kelompokan yang berpotensi mengancam bisnis ataupun kejahatan yang sudah geng Kroasia lakukan. Akhirnya ketemulah pager yang Samsul cari, tergeletak di atas meja bar yang berada di bagian dalam. Yang karena situasi dalam sangat berisik dan si bartender tidak bisa dimintai tolong, Samsul nekat loncat ke bagian dalam bar yang membuatnya harus ditangkap dan dikeluarkan dari tempat ini. Tepat di saat yang sama, acara pun beralih ke tarian tradisional yang membuat John dan Nick harus terjebak di antara para penari yang pada akhirnya si bos Kroasia pun menyadari akan keberadaan mereka berdua. Sehingga John dan Nick pura-pura saling menodongkan pistol satu sama lain agar dikira tidak saling kenal. Si bos dengan cepat memisahkan mereka berdua untuk dijelaskan bahwa mereka berdua adalah masih satu profesi. Dan si bos benar-benar tak menduga jika mereka akan segera kebetulan saling bertemu satu sama lain. Yang karena John dan Nick masih akting pura-pura saling berselisih, si bos pun menyuruh anak buahnya untuk mengeluarkan mereka berdua dari klub ini. Tak lama setelah mereka berdua pergi, ajudan dan si bos yang berkepala pelontos pun menyadari tentang pistol yang Nick dan John gunakan adalah jenis yang sama, sehingga entahlah apa yang akan terjadi selanjutnya. Nick menyuruh si John untuk keluar ke mobil karena takut jika si Samsul akan kabur. Tetapi disinilah mereka sekarang makan di sebuah restoran cepat saji dengan si Samsul yang polos dan tampaknya memang bukan seorang yang akan berani macam-macam ataupun melawan. Jika memang Samsul bukan pemuda yang baik dan polos, mungkin ia sudah kabur dari tadi. Tapi ini Samsul tetap mengikuti perintah mereka berdua, sehingga John dan Nick pun mulai simpati kepada pemuda ini. Saat Samsul pergi ke toilet, John dan Nick pun membahas terkait mereka yang pada akhirnya harus membunuh si Samsul. Jujur saja, John mengaku tidak mau melakukannya, begitu juga dengan Nick yang juga enggan mengotori tangannya. John punya asumsi bahwa terkadang sesuatu pekerjaan akan beres dengan sendirinya. Nah, John punya keyakinan jika sekelompok yang menerima narkoba itu kemungkinan besar tidak akan membiarkan Samsul keluar hidup-hidup. Sehingga dengan kata lain, mereka hanya perlu mengantarkan Samsul sampai ke lokasi pengantaran dan biarkan pekerjaan selesai dengan sendirinya. Tak lama pager pun berbunyi berisikan pesan titik lokasi pengantaran, sehingga tanpa buang waktu mereka langsung meluncur ke lokasi tersebut. Mereka sangat bersyukur. Setibanya di lokasi, Samsul dengan polosnya meminta John dan Nick untuk menunggunya di mobil sampai ia melakukan menyerahkan barangnya. Tentu saja John dan Nick akan menunggu di mobil, tapi bukan untuk menunggu Samsul, melainkan untuk memastikan ia tidak keluar lagi. Sesuai prediksi John, muncullah sekelompok mafia lain yang datang menyergap, sehingga dipastikan akan terjadi pertumpahan darah di dalam sana. Yang tepat, si John dan Nick akan pergi untuk menghindari konflik. Tiba-tiba ada 3 anggota geng Kroasia yang diutus si bos untuk membunuh keduanya, di mana John dan Nick terpaksa harus turun dari mobil untuk mengambil persenjataan yang ada di bagasi belakang. Dan kurang dari 1 menit John dan Nick berhasil menghabisi mereka. Sekarang mereka hanya tinggal memastikan kematian si Samsul yang terjebak di tengah pertumpahan darah dan langsung masuk ke sana untuk memastikannya. Tebak apa yang terjadi kepada Samsul? Dia masih saja bertahan hidup setelah bersembunyi di dalam bagasi mobil lengkap dengan barangnya yang masih utuh. Dengan kata lain, John dan Nick harus membunuh si Samsul demi menyudahi pekerjaan ini. Tetapi Nick justru menembak 1 bungkus narkoba berisi alat pelacak yang pada intinya mereka akan tetap membiarkan Samsul hidup dan memintanya untuk tidak pernah menceritakan tentang apa yang sudah terjadi pada malam ini. Untuk memastikan Samsul tutup mulut, Nick dan John pun mengantarkannya sampai ke rumah untuk mengetahui di mana alamatnya sekaligus bertemu dengan ayahnya dan memberi sedikit pengertian berupa ancaman agar Samsul putranya tidak mencela-menceli. Saat esok pagi menjelang, Nick dan John pun menghabiskan detik-detik kebersamaan mereka di salah satu kedua kopi, di mana saat John akan pergi duluan, ia tiba-tiba teringat dengan sesuatu yang sangat penting yang mungkin menjadi akar permasalahan ini, yaitu seorang yang sudah memberikan nomor mereka berdua kepada Margaret dan si pemilik hotel. John ingat betul bahwa Margaret mengaku mendapat nomor teleponnya dari seseorang yang ia klaim sebagai teman dekat, pun sama dengan si pemilik hotel yang sama-sama mendapat nomor telepon dari orang lain. Bagaimana jika orang itu adalah orang yang sama? Teori itu akhirnya terbukti benar saat kedai kopi itu seketika kosong dari luar dan beberapa orang bersenjata yang sudah siap ancang-ancang posisi menyerang. Sehingga mau gimana lagi, Nick dan John tampaknya harus kembali bekerja sama
demi untuk langsungan hidup mereka. Di akhir film kita diperlihatkan CCTV aktivitas si Samsul dan Margaret yang artinya semua ini sudah settingan yang mungkin akan dijelaskan di film keduanya. Dan film pun berakhir. Terima kasih telah menonton sampai usai dan jangan lupa klik subscribe, like, dan bagian kepada seluruh umat di dunia. Sampai jumpa kembali di film-film berikutnya. Suka nonton, suka banget lur.